Suaranya dikeluarkan dulu, Mbak. Oke, di mute. Oh, ya. Oke, sayangku semua, selamat pagi semuanya. Mana cantik-cantiknya? Kangen nggak sama Bunding? 1 minggu udah nggak ketemu. Iya, kita ketemu di hari Jumat ya. Karena hari Sabtu besok Bunding ada acara apa itu ke Jepara. Ya, acara penting. Ya, tukar dengan Bu Esti. Oke, sayangku. Ya, Bunda ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas, baik tugas gambar poster dengan tema pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah tugas komik, mendeskripsikan komik. Perhatikan tugas kedua. Ya, ini sebagian saudara yang kumpulkan ada sekitar 60-an, 60 lebih yang mengumpulkan, yang lain masih Bunding tunggu. Ini partisipannya ada berapa, Mbak? 113 ya. Paling tidak 113 anak ini mengumpulkan. Ya. Jadi kemarin ada yang saya tanyakan, dengarkan. Kalau membuat tugas itu yang jelas ya. Yang jelas, lucu-lucu. Komiknya lucu-lucu. Jadi tugasnya mencari komik, gambar komik minimal 4 gambar, kemudian dideskripsikan. Nah, ada yang tidak dideskripsikan. Saya kembalikan mana deskripsinya gitu. Ini di sini ada semua. Dan sudah saya masukkan ke daftar nilainya Bunding. Oke, ya. Jadi saya ulang kembali, masih Bunding tunggu. Yang belum mengumpulkan tugas, kadang sudah mengumpulkan tugas kedua, tapi tugas pertama belum. Yang pertama tugasnya adalah gambar poster. Ya, gambar poster. Jadi posternya itu syaratnya apa? Materi sudah saya kirim semua, ada 2 pertemuan loh ya. Sudah saya kirim. Berarti kemarin sudah saya evaluasi, ada yang kalimatnya dawa banget kayak ulang. Ngolar. Ini ada yang delosor enggak kayak nagin? Enggak ada ya. Sekarang enggak ada, enggak boleh. Ya, jadi hanya 2 jam pelajaran 40 menit kali 2 80 menit. Enggak ada 2 jam. Kalian harus siap di depan, yang punya laptop, yang punya HP. Bisa tahu wajahnya Bunding? Bisa lihat wajahnya Bunding, coba tunjukkan jempolnya. Ya, iya, oke. Oke, terima kasih. Ya, 113 anak. Lumayan. Loh, hilang 1. Tinggal 112. Oke, sayangku. Sekarang itu evaluasi yang tugas pertama, tugas kedua. Perhatikan. Komik, ada yang tanya, Bu, apakah komiknya di print? Iya dong. Bunding bisa tahu ceritanya atau deskripsi ceritanya itu, kan harus tahu gambarnya. Jadi gambarnya ditempel di buku atau di sebelahnya begitu, kemudian di bawahnya atau di sampingnya itu ceritanya, temanya apa, cerita menunjukkan cerita apa, satu apa, seperti kemarin tak berikan contohnya Angelica. Terima kasih mengumpulkan paling pertama, kemarin sudah saya beritahu. Saat ini juga setelah Bunding pembelajaran ini, setelah kita ketemu virtual ini, setelah ketemu Zoom, nanti langsung dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Jadi nanti masih ingat, oh ya tadi yang diterangkan Bunding inilah, saya langsung waktu angel tuh begitu, jempol. Yang lain juga ada, setelah angel tuh ada hari itu, banyak sekali. Ya, terus kerjaannya angel saya kirim ke grup semua. Contohnya seperti ini. Ada yang tidak mendeskripsikan. Yang penting deskripsinya, bukan komiknya. Jadi ini pengetahuan, kamu latihan literasi. Ini literasi tetapi dalam hal seni, mendeskripsikan sesuatu. Jadi mendeskripsikan gambar komik. Begitu sayangku, oke? Iya. Nah, setiap kali Bunding koreksi tugasnya, mesti ada yang kurang. Kalau yang sudah jempolnya 2, jempolnya 3, bahkan jempolnya 4, gitu ya.
Saya beri jempol, terima kasih, jempol gitu. Bagi yang belum lengkap, mesti kuning minta untuk dilengkapi. Oke, hari ini kita masih belajar tentang komik karena kemarin belum selesai. Walau belum selesai materinya, tetapi sudah kuning beri tugas karena mipel. Saya tunggu masih 1 minggu untuk mengumpulkan tugasnya. Karena minggu depan kita sudah belajar bukan seni rupa tapi seni musik ya. 1 bulan kita seni rupa, 1 bulan seni musik, 1 bulan seni, kemudian kita nanti mengulang lagi. Diulang lagi, diulang sambil kita belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal lelah. Oke? Dulu Bunda waktu kuliah S2 itu usianya sudah 40 berapa ya? 40-an, 40 lebih. 45 masih kuliah, Bunda. Untuk S2-nya dikejar supaya terbang tinggi. Kan gitu. Kalian juga tidak mengenal waktu. Setiap kali ada tugas, tugasnya dari siapapun, dari mata pelajaran apapun, dari Bapak Ibu guru siapapun, itu wajib segera dikerjakan. Setelah ini kerjakan supaya tidak lupa. Oke sayangku semua. Oke, kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak bisa ikut Zoom supaya sehat, yang tidak sehat supaya nanti segera disehatkan atau dipulihkan, dan yang tidak mempunyai kuota, mungkin kan ada yang tidak punya kuota karena kuotanya boros buat main-mainan terus, supaya segera mempunyai kuota dan Bapak Ibunya diberi rezeki yang melimpah. Amin, 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 amin. Oke, iya. Ya, jadi mari kita hening sejenak sebelum kita pembelajaran kita mulai. Ya, walaupun ini jam kedua, kita harus mengheningkan cipta sejenak, berdoa supaya pembelajaran kita walau hanya 40 menit ini bisa terlaksana dengan baik dan kalian juga bisa ikuti dengan baik. Oke, berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Cantik semua sudah makan ya? Sudah sarapan ya? Sudah mandi tentunya ya? Oke, yuk kita mulai pelajarannya. Siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya semua. Kalian nanti tulis hal yang penting. Terus nanti hari ini akan saya kirim filenya, ya. Tetap saya kirim file dan screenshot. Bagi yang HP-nya tidak punya aplikasi VPS, nanti menyalin ya melalui screenshot itu. Dicetak juga lebih bagus di print ya per materi. Oke, silakan Mbak Estian cantik sebagai operator hari ini. Slide yang ke-7 coba. Iya. Oke sayangku, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu komik, kemudian bagaimana langkahnya, apa syaratnya ya. Sekarang yang berikutnya adalah struktur komik. Nah, ini kita lihat. Aku nanti diajari cara mau ini menayangkan. Saat ini aku pengen bisa sendiri. Oke sayangku, kita lihat ya yang sudah Anggoro, mana Anggoro yang biasa mencatat. Ini mana nih ya? Silakan dicatat hal-hal penting. Nah, ya walau nanti Buning kirim filenya. Kalau di buku itu nggak begitu lengkap sayangku, jadi Buning membuat PowerPoint lagi, membuat materi ini supaya lebih lengkap. Nah, nanti setiap ada PTS atau UAS, mesti akan saya ringkas lagi. Materi-materinya akan saya ringkas lagi untuk dipelajari supaya nilainya begini. Gimana nilainya? Iya, nilainya bagus. Oke, mari ya. Struktur komik itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah unsur visual komik. Ya, unsur visual komik itu ada 2, ilustrasi dan layout. Apa sih ilustrasi itu? Ilustrasi itu gambaran yang terangkai, yang membentuk alur peristiwa atau cerita yang kamu buat itu tugas. Walau kamu belum sampai di sini, tapi kamu sudah begini. Ya inilah anak yang pintar, belajar dulu, mencoba dulu sebelum dijelaskan oleh gurunya. Itu yang bagus begitu. Ya dibaca dulu. Kadang Buning materinya sudah saya kirim dulu. Kamu bisa belajar dulu, nanti bisa ditanyakan.
Ya, jadi sederet gambar yang terangkai membentuk suatu alur atau cerita atau peristiwa yang masing-masing gambar itu mempunyai cerita berantai seperti yang sudah kamu buat. Wah, suatu saat saya membaca ada yang lucu itu, tapi nggak saya ceritakan, masalahnya nanti waktunya habis ya. Jadi kamu sudah pintar, ada anak 60 sekian udah bisa membuat, ada beberapa yang belum bisa merangkai. Jadi gambar komik itu kamu ungkapkan melalui kalimat, dideskripsikan. Minimal kan 4 kotak atau panel, 4 panel. Namanya panel itu kita itu belajar minggu kemarin. Satu panel ceritanya apa? Panel nomor 2 atau kotak nomor 2 ceritanya apa? Ini namanya ilustrasi. Gambaran suasana, gambaran cerita itu di pelajaran bahasa Indonesia juga ada. Kemudian yang kedua, visual komik yang kedua itu adalah layout. Apa itu layout? Layout adalah tata letak bagaimana pengaturan panel antar gambar itu disusun. Tapi kamu nggak membuat ini. Kalau mau yang mencoba, yang pintar membuat hari ini silakan buat, nanti nilainya akan tambah. Besok nilainya A, nilai keterampilannya. Oke? Ya. Jadi bagaimana ceritanya tadi langkah-langkahnya kemarin sudah saya beritahu, Kuning beritahu. Yang pertama adalah menentukan tema. Kemudian yang kedua adalah alur ceritanya bagaimana. Nanti akan menjadi berapa kotak ini, akan menjadi berapa frame, akan menjadi berapa panel gitu kan minggu lalu. Iya, sayang sekali ya sayangku, ini kita memang situasi pandemi jadi kita hanya belajar teori, tidak bisa langsung prakteknya kamu. Jadi kita teori, coba seperti apa gambarnya dikirim. Kalau nanti ada yang pinter bisa menggambar komik, boleh silakan, itu nilai plus untuk kalian. Ya, pasti akan saya beri nilai A. Kemarin saya beritahu, kenapa ada nilai A, kenapa ada B, kenapa ada C. Nah, itu sudah saya ceritakan. Oke, berikutnya Mbak Tika. Ini sama Bu Tika ya. Iya. Enggak usah di slideshow. Enggak usah slideshow. Yang berikutnya adalah ya. Oh iya, aku kok ya ora tak. Yang berikutnya adalah sudut pandang dari tolong coba yang ini. Betul. Yang ketiga, sudut pandang kamera. Artinya sudut pandang itu dimainkan untuk mendapatkan efek dramatis. Jadi dalam komik itu didramatisasikan anak-anakku sayang. Ya. Yang keempat adalah psikologi. Jalan cerita itu ada pembentukan suasana, ada pembentukan karakter yang ada di komik yang akan memberikan dampak psikologi anak yang berbeda. Untuk itu, kemarin saya cerita, kalau saya sampaikan, kalau ada yang komik menceritakan kekerasan, Buning tidak mau. Kalau anarkis, Buning nggak mau. Jadi komik itu ceritanya yang baik-baik saja. Ya, jadi kamu mencari komik bebas, tapi cerita yang baik, cerita yang kekerasan, anarkis, kemudian pencabulan, Buning nggak mau, pembulian, Buning nggak mau. Jadi ceritanya yang bagus-bagus. Rata-rata komik itu 75% itu ceritanya bagus semua. Nah, untuk itu silakan tugasnya itu. Jadi bagaimana kesan psikologis, kesan mental, moral pada gambar tersebut. Kalau kemarin kita pertemuan yang lalu poster itu temanya tentang COVID-19, bagaimana anjuran-anjurannya, karena poster itu anjuran, ya harapan, oke, gitu. Terus permohonan gitu. Kalau ini beda lagi, ini alur cerita, ada ceritanya. Oleh sebab itu tugasnya kamu mendeskripsikan, menceritakan tentang gambar yang ada. Jadi kamu berapresiasi, ini nanti pengetahuan nilainya bagus. Kalau yang bisa membuat komik, itu keterampilannya, nilainya akan kami beri yang baik. Tukar. Oke sayangku, untuk yang kelima adalah unsur bunyi apapun. Unsur bunyi itu tetap penting di dalam gambar komik. Ya, meskipun tidak ada media secara asli dilibatkan seperti bang, gubrak, wush gitu ya, itu boleh. Ya, wush.
Gubrak itu pas menciptakan apa jatuh tulisannya gubrak. Ini unsur bunyi boleh ya boleh. Gitu. Aduh gitu boleh ditulis. Ya misalkan komik itu menciptakan seorang anak yang jatuh, sedang berlari yang jatuh, kemudian gabruk gitu tulisannya aduh gitu boleh. Ini unsur bunyi. Boleh Bu seperti itu? Boleh dong. Gitu. Oke? Iya. Tahu ya? Sudah dua ini tahu. Oke, berikutnya. Ya. Sekarang unsur cerita komik itu apa? Nah, ini kemarin sudah saya katakan. Bang Martin? Nih. Oke, ini ada Pak Martin juga. Tadi mengajar kelas 7 ya. Kelas 8? Kelas 8 ya Pak Martin? Kelas 7. Ya. Oke sayangku, unsur cerita komik. Apa sih unsur ceritanya? Berbagai macam. Yang pertama adalah tema. Ya, tema. Ya, tadi unsur yang pertama tadi visual. Yang kedua adalah unsur cerita. Yang pertama tuh tema. Tema itu apa? Tema itu inti pokok gagasan dari keseluruhan pesan atau cerita. Jadi di dalam komik itu mesti ada pesan. Pesannya yang baik. Oleh sebab itu kalau ada nanti tugasnya komik kok itu kekerasan, Buning nggak mau. Pembulian, Buning juga nggak mau. Saya kembalikan, mesti saya nggak mau gitu. Ya, harus yang baik-baik, mempunyai kesan moral yang baik. Tentang apa? Macam-macam. Yang kedua adalah penokohan sayangku, tokoh dan penokohan. Itu apa? Itu dalam komik itu biasanya ada pelaku cerita dengan sifat dan peranannya. Kuena, oke Kuena. Kuena sudah mengulang tugas ya, terima kasih. Mailani sudah belum? Sudah juga. Saya hafal tuh yang mengumpulkan siapa saja hafal. Oke sayangku, berikutnya. Jadi ada sifat dan peranan masing-masing. Ada tokoh utama atau protagonis. Ya, protagonis atau tokoh jahat antagonis. Tapi Bunda nggak mau ada tokoh jahatnya. Jadi misalkan ada tokoh jahatnya ada hanya sebagai figuran, bukan tokoh utama. Ya, karena kita di lingkungan pendidikan, kita tidak boleh ada kekerasan, ada jahatan, nggak mau gitu, nggak bisa. Tokohnya yang baik, belajar tentang agama, belajar tentang keterampilan, tentang situasi pandemi COVID, gitu ya, tentang membimbing adiknya, bersahabat dengan temannya. Ya kemarin itu ceritanya bagus-bagus yang sudah mengumpulkan. Kemudian yang ketiga adalah alur atau plot. Alur apa ini? Alur cerita. Jadi di dalam tugasmu mendeskripsikan itu alurnya tuh bagus, sistematis atau sistematik. Jadi alurnya itu mudah dimengerti oleh pembaca. Ya, ya. Mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi unsurnya ada 3, 1 tema, 2 tokoh dan penokohan atau penokohan, yang ketiga alur atau plot. Oke sayang muda. Ya, berikutnya ya, yang ke unsur cerita komik ya. Unsur cerita komik itu apa saja? Yang pertama adalah latar belakang. Jadi cerita komik itu ada latar belakang, ada tempat di mana, ada waktu kapan, ada lingkungan serta keadaan sosial. Sosialnya Pak, oh seorang petani, oh seorang wirausaha, oh seorang pramugari, oh seorang dokter, oh seorang guru, oh seorang sopir, boleh. Ya, semuanya boleh. Ini latar belakang ya. Jadi tempat, waktu, lingkungan, kondisi sosial, dan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam komik. Gitu. Sudah sering baca komik ya. Dia Ratri, bagaimana sayangku? Tugasnya sudah? Dua-duanya sudah? Iya, Bunda nggak apa. Kalau Dia Ratri sudah mengumpul, tapi tugas 2 apa 3 belum tahu. 1 apa 2. Nabila juga sudah, baru tadi tak koreksi. Nabila mana Nabila Dinta? Iya, tugas pertama sudah sayangku Nabila? Belum. Terus kedua? Iya, segera dibuat ya.
Oke. Sekarang sudut pandang, bagaimana cara menyampaikan cerita dalam sudut pandang atau seperti dalam sudut pertama aku, dia, mereka. Nah, ini di bahasa Indonesia. Dan sudut pandang ketiga, sudut pandang pertama itu aku. Misalkan menceritakan seorang dokter ya, itu temanya adalah COVID-19. Gambarnya dokter berangkat, kemudian dia ada gambar pasiennya, meletakkan ini ya, ini tempat, tadi kan ada tempat, waktu, lingkungan, kondisi sosial, tempat terjadinya peristiwa itu di mana, oh di rumah sakit, oh di puskesmas, oh di tempat prakteknya si dokter itu. Kemudian bagaimana cara menyampaikan cerita seperti di sudut yang pertama? Aku adalah seorang dokter. Mbak, tolong saya dibantu, aku atau saya, tolong saya dibantu. Siapkan, misalkan ya ini dengan apa, dengan si perawatnya, dokternya mengatakan, Mbak, tolong saya dibantu untuk mempersiapkan pemeriksaan di kamar 1 atau di ruang isolasi 1. Terus yang apa namanya, tenaga perawatnya siap mengatakan siap dok, gitu. Siap dok, nah, ya kan? Nah terus dokternya si perawat mengatakan, dok, dia ini maksudnya pasien ini tuh dia, dok, dia ini butuh oksigen yang lebih banyak, perlu ditambah enggak? Oh iya, siapkan oksigennya, silakan kamu siapkan. Nah ini ada aku, ada saya, ada dia, ada mereka, boleh mereka. Ini sudut pandang cara menyampaikan cerita seperti itu yang pertama. Oke, unsur cerita komik yang pertama adalah latar. Latar itu di mana tempat itu komik itu apa, gambar cerita itu berlangsung, kemudian kapan waktunya, kemudian lingkungan, kondisi sosialnya bagaimana. Terjadi peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam komik, peristiwa oh saat dokter ini merawat sang pasiennya. Ya, sang penderita COVID-19 itu, oh perawat ini sedang memberikan obatnya atau mengganti infusnya. Ini peristiwa yang diceritakan. Kemudian ketika mungkin ya, ketika membawa apa perlengkapan medisnya, si perawatnya saking capeknya bisa jatuh, gedebuk gitu juga boleh. Tadi kan bisa diberi suara bunyi gedebuk, aduh gitu boleh ya. Ini unsur-unsur cerita di dalam komik. Berikutnya, oke sayangku, berikutnya adalah prinsip gambar komik. Ini penting, apa prinsipnya ya, boleh dicatat dan boleh nanti di print out, saya kirim filenya. Prinsip gambar komik itu adalah pertama adalah penekanan komposisi dan view-nya. Ya. Apa penekannya dalam memberikan sesuatu adegan dalam satu halaman atau satu panel, itu cerita komik yang terfokus sehingga perhatian langsung tertuju pada adegan. Adegannya apa? Dokter sedang memeriksa sang pasien. Yang kedua, si perawat membantu dokter dalam mempersiapkan alat medisnya. Yang ketiga, jatuh tadi karena saking capeknya di kegiatan COVID-19, ini si perawat jatuh, dubrak gitu ya. Aduh gitu yang saya katakan. Kemudian gambar keempatnya adalah evaluasi bersama tentang COVID-19, tentang si pasien itu boleh. Jadi ini harus ditentukan dulu sayangku, 4 gambar, 4 kotak, 4 panel ini ditentukan dulu. Ya, ini kok ceritanya apa? Panel 1 ceritanya apa? Panel 3, panel 4. Nah, yang di deskripsian kalian kemarin itu seperti itu. Tuh. Jadi ditekankan penekanan dalam prinsip gambar komik. Kemudian yang kedua tentang komposisi. Komposisi itu apa sih? Komposisi itu letak. Komposisi terdiri dari berbagai pecahan balance, simetris, asimetris. Jadi letak gambar atau panel ini harus simetris, sejajar. Misalkan atas bawah ya atas bawah, samping kanan samping kiri ini sama, nggak pateng selebrah. Nah kemarin yang kamu kirim yang sudah mengerjakan tugas itu rata-rata bagus. Jadi komposisi letak layout, namanya layout ya, layout di dalam gambar itu bagus, satu halaman gitu bagus. Pinter kamu ya. Semuanya pada di ini, banyak yang
cari di YouTube, kemudian di print, kemudian ditempel di gambar di bukunya, kemudian diberi deskripsi. Itu yang betul seperti itu. Jangan gambar tok yang pikirin Buning nggak mau. Kalau hanya gambar komik tok ya nilainya separuh. Begitu ya Mbak Tika. Nilainya separuh no urung ada deskripsinya kok. Iya, yang penting itu deskripsinya ya. Jadi kalian itu ini berlatih ini pembelajaran di literasi seni. Yang literasi seni itu mengungkapkan, mendeskripsikan sesuatu melalui kalimat. Nah, nanti ini sama di bahasa Indonesia ada. Berlatih mendeskripsikan gambar. Gambar cerita itu, gambar cerita dalam komik itu dideskripsikan supaya jelas. Pembacanya tahu, kamu sendiri jelas. Buning membaca itu saya baca satu-satu sampai pegel. Semalam sampai 1:30 ngoreksi yang tadi ada berapa anak itu. Ya saya pegel meripate. Buning di rumah juga kerja ya, kerja terus walaupun WFA Buning kerja terus karena ngoreksi apa namanya tugas-tugas kalian. Deskripsi itu kan lebih berat ya, padahal panjang-panjang itu satu layout atau satu panel itu ceritanya jauh banget, kamu panjang banget itu. Ya, itu latihan mendeskripsikan, kamu udah pintar. Kemudian view-nya apa? View itu melibatkan sudut pandang, jarak pandang, dan pergerakan objek. Jadi tahu tadi dokter sedang datang. Setelah itu dibantu oleh perawatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu peralatan medis. Kemudian saat memeriksa ini urutan ya sudut jarak pergerakan objek kemana? Objek itu si peran tadi tokohnya. Tokohnya di sini dokter yang saya berikan contoh begitu. Kemudian terakhir evaluasi antara dokter dan sang medis tadi. Pasien ini pasien COVID-19 udah bagus misalnya. Itu harus bagus gitu. Begini gambarnya, hanya begini saja nyatakan itu bagus. Oke, ini prinsip gambar komik. Mudeng ya sayangku? Tahu? Oke? Wiwin bagaimana Win? Kamu jangan senyum-senyum tok. Nah, Atskia gimana Atskia? Atskia gambarnya udah dikirim dua-duanya tugasnya. Oke. Aisyah Trisna belum mengumpulkan tugas. Sudah. Berapa? 1 apa 2? 1. Oh 2? Iya nanti coba saya lihat. Nabila sudah. Fauzan, Sandi? Mana? Tidak ada anaknya. Hilang. Iya, ngilang. Ya, oke. Sekarang slide berikutnya sayangku dilihat prinsip gambar komik yang berikutnya. Yang keempat adalah ada 5 ya prinsipnya. Yang kelima adalah fungsi. Fungsinya untuk apa sih gambar komik itu? Nah, kalau kemarin kan poster untuk apa, manfaatnya apa ya, tujuannya apa, ini fungsinya apa? Ini adalah setiap gambar atau desain yang dibuat itu mempunyai tujuan tertentu agar berfungsi sesuai dengan tujuan yang dibuat. Karepe kuwi apa gitu ya kan? Berfungsi untuk Pak berfungsi untuk menceritakan kondisi rumah sakit atau suatu puskesmas yang sedang menangani COVID-19. Menceritakan suasana sekolah yang sedang melaksanakan konservasi. Menceritakan tentang suasana pasar di situasi pandemi ini, di pandemi ya. Itu boleh. Ini namanya fungsinya. Yang makan memberikan apa? Pencerahan kepada masyarakat, gitu boleh. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima ada ergonomis. Apa itu ergonomis? Ergonomis itu artinya membuat mudah membawanya karena ukuran yang ideal, mudah dibaca. Jadi cerita itu hanya 1 lembar, tapi 4 panel, 4 kotak, 4 frame. 4 frame ya. Panel, frame atau kotakan itu. Jadi mudah membacanya dengan ukuran ideal, mudah dibaca dengan tulisan dan hal yang membuat nyaman oleh pembacanya. Jadi hanya membaca. Kalau poster malah lebih singkat lagi. Poster tuh sambil lihat saya udah tahu, kita tuh harus seperti itu. Kita harus sering cuci tangan. Kita harus selalu menggunakan masker. Kita tidak boleh berkerumun, harus menghindari kerumunan. Kita harus istirahat cukup supaya badan kita sehat gitu. Ya. Ini ergonomis. Jadi supaya lebih mudah memberikan anjuran
lebih mudah menceritakan dalam komik itu, mudah diterima oleh masyarakat. Oke sayangku, angel pora enggak ya, karena itu udah kamu lakukan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah prinsip gambar komik yang berikutnya, yang ke-6. Ringan, material ringan, kuat, mudah diprint, bahan tidak mudah rusak dan tahan lama. Dan bisa diupload di internet. No, kan banyak di YouTube, banyak sekali ya komik ya. Ya coba kamu cari sih di Google. Tuh kamu semua pintar tuh, gambarnya beraneka ragam, Bunda yang suka. Pintar-pintar loh Mbak Tika. Anak-anak kelas 8 tuh cepet. Jadi ada yang langsung di print, mencari di Google, di print, langsung tempel kertas, dideskripsikan, kirim ke Bunda. Keren. Ada juga yang kemarin dari Teguh apa gambarnya harus berwarna, tidak. Yang penting itu menceritanya, kamu bisa mendeskripsikan intinya. Bukan gambar komiknya. Itu kan tugasnya, pilihlah salah satu gambar komik yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Kemudian deskripsikan cerita dalam gambar komik itu. Karena ini penilaian KD ini adalah penilaian di pengetahuan, bukan keterampilannya. Jadi bagaimana kamu bisa mendeskripsikan, bisa berapresiasi, bisa mengapresiasi gambar komik yang kamu sukai itu. Ya. Ya, prinsip yang berikutnya yang ke-7 adalah ramah lingkungan. Penggunaan media tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Betul. Sekarang kita semua tidak boleh menggunakan plastik. Kita belanja saja nggak boleh. Kalau di Indomaret itu mau tasnya dari sini apa mau dibawa aja tanpa tas. Kalau tanpa pakai tas tambah 5.000 ya Mbak Tika. Bayar. Kita bayar. Tapi tasnya bisa digunakan lagi. Nggak langsung dibuang. Nah itu ya, memang kita harus menggunakan efisien dan efektif menggunakan bahan dari plastik, jadi tidak mudah dibuang. Jadi sampah ya itu, ini dampak negatif tidak bagus di lingkungan. Jadi penggunaan media tidak boleh yang memberikan dampak negatif terlalu banyak bagi lingkungan. Seperti di SPRO ini, sekolah kita ini adalah sekolah sekolah konservasi. Ini ada tikus banyak di sini. Ini Bu Tika sama Bunda itu teman tikus. Kalau sama Miss Winda, kering gitu. Oke sayangku, sampai di sini gimana? Jelas? Oke, itu jalan-jalan. Tikusnya jalan-jalan. Iya, waduh, dia kendel banget tak lihat. Halo Mbak Tika, ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya. Berarti materi komik untuk 2 pertemuan sudah selesai. Sudah selesai. Nanti akan saya kirim filenya. Nanti kalau sudah agak siang ya. Kamu istirahat dulu, Bunda juga istirahat dulu. Nanti akan saya beri ini. Halo Miss Erida Yancia, itu aku bawa tuh. Ya, jadi aku besok mau pulang makanya jalan. Jadi sayangku, kamu sudah tahu bagaimana prinsipnya, bagaimana layoutnya, bagaimana syarat-syaratnya komik, apa itu komik, kemudian langkah-langkahnya apa, langkahnya harus membuat apa dulu gitu. Nanti suatu saat akan saya beri tugas, tolong buatlah langkah-langkah pembuatan komik. Di sini ada semua. Terakhir, slide terakhir, Mbak Tika. Oke, slide terakhir adalah tugas ini kan. Sudah saya tulis, kirim tugas tersebut ke dalam 0813276006.899. Nomor siapakah itu? Nomor siapakah? Oh, Buneng ya. Ya, ini sudah saya beli semua ya. Sebentar ya, tunggu dulu. Sebentar. Ya.
Ini sayang, tugas mandirinya dilihat sekali lagi bagi yang belum mengumpulkan tugasnya mencari contoh gambar komik di YouTube, surat kabar, buku atau majalah atau dimanapun. Kamu tidak membuat. Jadi kamu ini mencari sudah jadi. Jadi saya jelaskan komiknya itu sudah ada minimal 4 slide atau 4 panel atau 4 frame atau 4 kotak. Mari sudah minimal 4. Ya, boleh 8 boleh. Semakin banyak panel, semakin banyak frame, berarti semakin banyak mendeskripsikan. Semakin banyak juga nilainya. Oke, tapi 4 saja sudah cukup. 4 saja itu ceritanya udah banyak, ada sampai separuh halaman. Yang penting kamu latihan untuk mendeskripsikan. Kemudian yang kedua, pilih salah satu gambar yang kamu sukai. Jadi kamu memilih gambar komik satu saja yang kamu sukai, satu halaman. Satu halaman tuh isinya minimal 4 panel. Kalau 2 gitu jarang, rata-rata 4 panel. Ya, atau 4 frame atau 4 kotak itu. Pilih satu saja, kemudian di print, kalau tidak di foto aja. Ya, di foto cerek gitu, screenshot, kalau di HP screenshot. Kemudian nanti dikirim Buning dan di bawahnya diberi deskripsi. Yang ketiga, tugas yang ketiga nanti dirangkum satu. Gambar komik tersebut deskripsikan alur cerita. Ya, yang kamu sukai itu anak-anak keliru, yang kamu sukai. Jadi gambar komik itu dideskripsikan dalam satu layout. Layout itu satu muka, satu halaman. Ada 4, minimal tuh 4 rata-rata. 4 sampai 6, kadang 8, tapi jarang 8. Pusing nanti sing maca. Oke, mudah. Sudah ada banyak yang mengumpulkan nih. Buning kalau tugas itu saya tulis seperti ini dulu sebentar ya, saya tunjukkan supaya kamu tahu. Jadi tidak mungkin, nih tugas kedua. Tugas 2 ini komik. Kemudian saya masukkan ke daftar nilai. Mbak Tika coba nampakkan wajah-wajahnya. Mbak Rida sih acara apa? Oh. Ketoknya aku ya. Aku tak pilih, aku lupa. Nih, kamu lihat, ini 8A yang sudah mengumpulkan. Banyak. Tuh, ayo yang 8A siapa nih, lihat nih. Nilainya bagus-bagus kan? 90, 95. Lihat ya? Lihat? Ayo, apa nanti tak foto, tak kirim ya, seperti biasa ya. Oke, kalau 8A, jempol. Jempolnya ada 4. Jempol kaki 2, jempol tangannya 2. Kemudian kita lihat sayangku yang kelas B. Nih kelas B. Tuh lihat. Ya kan? Belum banyak. Kemudian kelas C. Kelas C ini. Twing. Saya pengen tahu juara nyanyi ki loh. Jenitri ini kok keset banget ya. Jenistri, saya nggak akan memberi nilai baik pokoknya. Kalau tidak mengumpulkan tugas nggak mau walaupun juara. Juara tahun lalu, tahun ini nggak juara ya nggak. Oke? Nah, no. Wes, udah nggak mau, nyepelek nggak mau. Kemudian 8D, ini lihat nih yang sudah mengerjakan. Nanti tak foto, kemudian tak kirim ke grup WA. Kemudian 8E. Ada tuh 8E, 8E, ya. 8E paling sedikit ini. Lihat absen berapa nih sampai berapa yang belum mengumpulkan. Absen 1 sampai 18 tuh belum sama sekali nih. Gini kok mau minta nilai baik tuh gimana? Ada orang tua yang protes. Lah wong ngumpul ke tugas saja enggak, ikut virtual, ikut Zoom aja enggak. Apalagi mengerjakan tugas kok nilainya enggak A, emang enak nilai A. Kalau mau nilai A juga harus mengerjakan tugas, ya.
Ini yang F nih. F lihat tuh. Enggak tiga. Jenitri mana? Jenitri ada enggak nih? Mana nih? Jenitri ada enggak, Mbak? Cari, Mbak. Kemudian 8H. Nih, 8H. H, ayo yang H. Lihat. Lihat. Dari sini ya. Nampak ya? Tuh. Oh, lumayan. Nah. G. G. Oh, G itu G kok. G itu tadi. Ini yang H. H. Ya. Oke. Nah. Itu semua saya tulis di kertas dulu. Saya cek karena saya tulis dulu, kemudian baru saya koreksi satu-satu baru. Lah nanti kalau yang hanya ngirim gambar saja, ya belum dinilai. Kalau sudah ada deskripsinya baru dinilai. Begitu. Oke sayangku, Arayang kayak ngapa kui? Dwi Rahmawati sudah mengumpulkan belum? Ya sudah. Rania sudah belum? Zulfa sudah belum? Ini cowoknya kok nggak ada ya? Wiwin sudah belum? Wiwin sayangku. Ayo. Udah ya. Nanti tak cek, nanti tak foto. Masalahnya apa? Kalau saya foto, saya kira nanti yang belum mengumpulkan malu gitu. Makanya kemarin saya foto setelah ini UAS itu. Yuk yang belum segera mengumpulkan masih Buning tunggu. Ini saya tunggu. Ya. Buning sampai mengingatkan. Kalau saya mengingatkan begitu gitu banyak sekali, gampang-gampang. Apa sih yang susah? Ini nilai pengetahuan ya. Kalau yang poster kemarin nilai keterampilan gitu. Kan tidak semua KD harus keterampilan dan pengetahuan. Ada yang ingin bertanya? Coba di mute on-nya Mbak biar saya dengar. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Jam berapa? Ya. Ada yang ingin bertanya sayangku? Suaranya kok nggak nampak ya? Nggak dengar. Oh ya, nenek, situ. Yes. Ya. Bagaimana? Mbak, kalau nganu di sini ya, kalau menayangkan. Nih, kan ini ya. Nah, terus? Enggak. Berarti kalau ini kita buka, langsung dia keluar. Oh, PowerPoint saya. Iya. Ada yang ingin bertanya, tanya dulu. Ya. Jadi, dengarkan. Yang mengirim tugas tidak hanya deskripsinya atau tidak hanya gambar komiknya, tapi dua-duanya. Gambar komik dulu, kemudian di bawah itu ada deskripsi. Di situ ada deskripsinya. Begitu. Ya, jadi dua-duanya. Kalau hanya satu ya nggak, saya ini labelnya nggak mau. Kalau ini sudah dua tugas. Pokoknya nanti sing tugas itu kemungkinan di semester ini ada 6 tugas. Ya, karena kita masih virtual terus. Ini belum tahu situasi pandemi akan berakhir kapan. Paling enggak 6 nilai. Kalau yang mempunyai 6-6-nya mesti nilainya A semua. Ya. Kalau hanya satu apa A, ya enggak mau benar. Gitu. Apalagi yang tidak mengumpulkan ya enggak mau. Ya, karena apa? Karena ini melatih kedisiplinan para siswa. Espero itu kan terkenal disiplin. Iya kan? Nah, makanya tadi saya bilang jam 8 harus kita mulai. Seberapapun partisipannya. Tadi berapa ya Pak Tika? 45. Kemarin Buning 39 tak mulai. Hari Sabtu yang 39 nggak apa kita mulai. Akhirnya terus gitu ya. Jadi ini melatih disiplin kalian semua sayangku. Jadi supaya di jam 8 kita sudah mulai. Oke, nanti gambar materi gambar komik akan Buning kirim melalui file dan screenshot. Gambar nanti bisa kamu mencatat hal-hal penting yang ada di sana. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tanya tak, kamu nggak ada yang ingin bertanya sih, Pia. Kok mudeng sih kamu? Nanti kalau sudah mulai tatap muka pada mendelem gini.
mentelang, tak melihat kuning. Ini nggak ada suaranya loh Mbak Tika. Iya. Iya sudah dimute tapi enggak, ya udah nggak apa-apa sih. Oke, sudah selesai sayangku semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah ngirim tugas dua-duanya. Dan kalau saya tunggu, Buning tunggu bagi yang belum mengumpulkan tugas. Ini di sini kirim ke 0813276689. Terus tolong, ini kemarin dari kelas 8D apa ya ada yang keluar. 8D per C ya. Tolong diberitahu ya, diberitahu jangan keluar. Nanti kalau keluar nggak punya kontaknya, kalau ada berita seperti ini, ada tugas, ada apa, kamu nggak tahu. Nanti orang tua biasanya paling murid, loh nilai seni budaya saya kok, anak saya kok hanya 72 Bu, nilainya C lah, ngumpul ke tugas ora. Ikut virtual aja enggak, kamu ikut virtual jempol ini kan ada absennya ya Mbak Tika. Absennya diberikan guru mapel semua, jadi tahu kita absen juga gitu. Oh enggak ikut Zoom, enggak ikut tugas, enggak mengerjakan, masa nilainya mau minta A enak aja ya, nggak boleh dong, ini melatih disiplin kamu gitu. Oke Araya, sudah mandi belum? Sudah sarapan? Iya. Oke, jelas tugasnya. Tadi ada tugasnya, itu ada prinsipnya ya, nanti dikirim Buning. Oke. Kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu file nanti kayak kirim siang ya, jangan sekarang, siang. Kamu istirahat dulu, Buning juga istirahat. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar selalu menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, pakai sabun. Jangan tidur terlalu malam. Jangan mainan YouTube terus. YouTube dipakai hanya untuk mencari tugas. Oke, terima kasih. Bye-bye sayang semua. Sehat ya. Oke, caranya biar Mbak aku tak latihan. Absen dulu, nggak diberitahu anak. Anak absen dulu ya sayangku. Absen supaya tahu. Kang Martin ini loh Bang, ada makanan di sini. Coba saya tak nyoba. Di sini saya ini end dulu. Ya, di end dulu.